Setelah lolos, pasukan komponen cadangan akan dibagi menjadi 3 matra mirip pasukan TNI. 3 matra tersebut adalah TNI AL, TNI AU, dan TNI AD. Simak tahapan komponen cadangan selengkapnya berikut. Hasilnya pendaftar mencapai 10.000 peminat. Padahal kuota yang tersedia hanya 2.500. Itu artinya antusias masyarakat bergabung dalam pasukan komponen cadangan cukup besar. Pembentukan komponen cadangan dilakukan setelah terbit Peraturan Pemerintah PP Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) oleh Presiden Joko Widodo. Merujuk Beleit UU PSDN, yang dimaksud komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Dalam pasal 31 UU PSDN disebutkan pembentukan Komkat sendiri dikelompokkan menjadi 3 bagian atau matra, yakni Komkat Matra Darat, Komkat Matra Laut, dan Komkat Matra Udara. Berikut pembentukan struktural matra Komkat ini tak ubahnya dengan posisi matra TNI yang juga mempunyai 3 matra, yakni TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. 1. Tahapan. Kemenhan sendiri sudah menetapkan jadwal sosialisasi pembentukan komponen cadangan kepada masyarakat. Rencananya, sosialisasi akan dimulai pada akhir bulan ini. Setelah merampungkan sosialisasi, pemerintah segera melanjutkan tahap berikutnya. Berdasarkan pasal 32 UU PSDN, setidaknya ada 4 tahapan dalam proses pembentukan komponen cadangan, meliputi pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. 2. Syarat. Adapun syarat ketentuan yang harus dipenuhi warga negara yang ingin terlibat dalam komponen cadangan sebagai berikut: A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan B. Setia pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian, C. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, D. Sehat jasmani dan rohani, serta E. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon anggota kemudian mengikuti rangkaian berikutnya, misalnya seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Bagi mereka yang dinyatakan lulus, nantinya akan menjalani pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Selama menjalani latihan dasar tersebut, setiap calon anggota komponen cadangan akan memperoleh uang saku, perlengkapan perseorangan lapangan, rawatan kesehatan, serta perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 UU PSDN disebutkan, calon komponen cadangan yang berasal dari unsur aparatur sipil negara ASN, dan pekerja buruh selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran tetap memperoleh hak ketenaga kerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja. Calon komponen cadangan yang berstatus mahasiswa selama menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon komponen cadangan tetap memperoleh hak akademisnya dan tidak menyebabkan kehilangan status sebagai peserta didik, demikian bunyi pasal 37 ayat 2 UU PSDN. Setelah melalui tahap ini, setiap peserta selanjutnya akan diangkat dan ditetapkan sebagai komponen cadangan. Adapun masa aktif seseorang yang mengikuti komponen cadangan hanya berlaku ketika mengikuti pelatihan penyegaran atau pada saat mobilisasi berlangsung. Pada tahap inilah setiap anggota komponen cadangan diberlakukan hukum militer. Sementara, status masa aktif secara otomatis akan pudar ketika mereka kembali menjalani aktivitas seperti biasanya, misalnya kembali menjadi seorang pekerja atau profesi semula. 3. Hukuman. Dalam pelaksanaannya, setiap komponen cadangan juga bisa dihentikan secara tidak hormat. Misalnya, menjadi anggota dalam organisasi terlarang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pasal 77 UU PSDN juga menjabarkan, bahwa setiap komkat yang dengan sengaja tidak memenuhi panggilan mobilisasi atau melakukan tipu muslihat yang membuat dirinya